Tahu nggak sih? Sekarang rupiah kan lagi naik, harga cabai naik, harga beras naik, harga minyak naik. Tapi tahu nggak sih, ada kursi kantoran biasa yang harganya bisa setara NMAX. Kok bisa sih? Nah, jadi aku jelasin nanti di video ini. Kenalin, aku Nabel. Bang, kenapa sih kau milih kursi? Padahal kan bisa botol, lampu, rumah. Kenapa harus kursi sih? Sebenarnya tuh aku milih produk kursi karena kemarin aku ngeliat kursi asrama yang secara estetis jelek, tapi kok enak banget dipakai berjam-jam. Dari situ terpikir aku coba cari di Google kursi yang paling enak sedunia. Ternyata kursi yang paling enak sedunia adalah Herman Miller Chair. Tapi harganya nggak ngotak banget. Masa iya seharga NMAX? Karena sudah ada produknya, aku langsung melihat video tentang estetika terapan selama 1 jam penuh. Meski ya ujung-ujungnya aku lihat Gemini AI juga buat ngerangkum videonya. Lagian siapa juga sih yang mau nonton video 1 jam penuh? Nah, sebelum lanjut ke kursi Herman Miller Chair, aku mau ngasih tahu sejarah tentang kursi dari zaman Mesir kuno sampai abad 16. Jadi, di zaman Mesir kuno, mayoritas orang duduk itu di lantai, tikar, atau bangku yang nggak punya sandaran. Nah, sandaran dan tangan kursi itu biasanya dipakai oleh raja-raja seperti Fir'aun atau pemuka agama. Kursi didesain tinggi agar posisi duduk pemimpin berada di atas orang biasa yang melambangkan kekuasaan dan otoritas spiritual. Ya, singkatnya, semakin tinggi semakin dekat dengan Tuhan. Di abad pertengahan, setelah runtuhnya Romawi, kursi tetap menjadi barang yang langka di Eropa. Struktur masyarakat yang pada waktu itu masih feodalisme membuat kursi hanya dimiliki oleh kaum bangsawan atau lord atau petinggi gereja. Rakyat jelata masih setia duduk di bangku kayu atau peti kayu. Dari sinilah muncul istilah chairman atau pemimpin karena hanya orang penting yang di dalam ruangan dengan penuh kekayaan yang mendapat fasilitas kursi bersandar. Di era Renaissance, seiring berkembangnya seni dan humanisme, kursi mulai menyebar di kalangan orang kaya. Desain kursi berubah drastis menjadi sangat megah, penuh dengan ukiran rumit, dilapisi emas, dan menggunakan kain bludur atau sutra yang tebal. Kursi bukan lagi sekadar alat duduk atau simbol kekuasaan murni, melainkan pameran kekayaan, selera seni, dan kemegahan visual. Dilanjut ke revolusi industri, ini adalah titik terbesar bagi produksi kursi. Adanya penemuan mesin uap dan teknik manufaktur massal mengubah kursi dari barang kerajinan tangan yang mahal menjadi produk massal yang terjangkau bagi semua kelas sosial. Di era ini pula lahir sebuah kursi ciptaan Michael Tonet. Nah, kalau kalian tahu Tonet Chair, pasti kalian sudah sering melihatnya. Ini biasanya ada di rumah-rumah zaman dulu. Nah, produksi kursi terus berkembang hingga di tahun 1950-an, yakni pada masa The Great Depression di Amerika waktu itu. Muncullah sebuah kursi yang menjadi standar internasional di semua kantor di dunia, yakni Herman Miller Chair. Mengapa ia menjadi standar internasional? Sebelum ke sana, aku ingin mempertanyakan ke teman-teman, lebih estetik mana kursi dari seniman Korea Selatan ini dengan kursi Herman Miller? Bentuk dari kursi seniman Korea Selatan ini terinspirasi dari buah, korek api, atau barang-barang simpel lainnya. Nah, pertanyaannya, lebih estetis mana kursi Herman Miller atau kursi dari karya seniman Korea Selatan ini? Tentu, sebagian besar kalian pasti memilih kursi dari seniman Korea Selatan ini. Mengapa? Karena bentuknya yang unik, energik, warna yang ngejreng, dan tidak monoton. Namun, secara estetis, menurut Aristoteles yang memahami estetika dengan prinsip Hilaire-Monfils atau keselarasan material, bentuk, dan porsi yang berarti utamakan manfaat daripada bentuk. Kursi itu sama kayak cewek bro, percuma cantik kalau
cuman jadi beban. Tapi kalau kita pakai pemikiran estetika menurut Immanuel Kant atau Baumgarten, kursi dari seniman Korsel ini pasti pemenangnya. Karena bagi mereka, estetika bisa bermakna objektif atau subjektif, yakni dilihat dari bentuk, bukan hanya dari manfaatnya saja. Cantik iya sih, tapi nggak cinta sama aja Pak Aris. Balik ke awal, di tahun 1994, Pak Herman Miller merilis kursi bernama Iron. Lucunya, pas kursinya keluar, kursinya sempat dihujat dan dianggap aneh banget. Soalnya zaman dulu, namanya kursi kantoran itu identik sama kursi mewah, berkulit, empuk, dan gede. Nah, kursi Iron ini datang dengan material jaring-jaring transparan, tanpa busa, tanpa terlihat mewah, sampai-sampai orang ngejek bentuknya mirip robot. Tapi pas didudukin, rasanya langsung berbeda. Badan gak bikin gerah, sirkulasi udaranya mantap, dan tulang belakang ketopang sempurna. Visi mereka adalah bikin kursi yang health positif. Jadi tiap kita gerak atau geser, kursi bisa ngikutin arah tubuh kita. Nah, makanya kursi ini mahal banget. Secara sains, kursi ini adalah sebuah alat medis yang terhubung dan dirancang berdasarkan riset ortopedi, fisika tekanan, dan termregulasi tubuh. Kelebihan kursi ini terletak pada keberanian menerapkan prinsip kejujuran struktural, di mana keindahan tidak hadir lewat dekorasi busa atau kulit tebal, melainkan lewat ekspresi visual, rangka mekanis, dan struktur eksoskeleton yang telanjang, namun presisi. Ini membuktikan bahwa seni sangat penting berhubungan dengan matematika. Desain ini berhasil mewujudkan kesempurnaan sensoris yang memuaskan mata sekaligus indera sentuhan melalui kelembutan material dan respon gerakan yang sangat intuitif. Dari case tersebut kita memahami kalau estetika saat ini tidak diukur dengan visual saja, namun juga dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Kursi ini menjelaskan kalau manusia tidak hanya butuh kursi yang indah, namun juga nyaman dan proporsi. Kalau kita melek di zaman saat ini, semuanya serba kecil, pendek, mudah, ringan, seperti contoh kamar istana megah menjadi ruang sempit dengan PC gaming, mobil besar dengan banyak pernak-pernik besi berkilau menjadi mobil simpel yang penting mudah dipakai, piring yang dilapisi emas menjadi piring bening dan polos. Pola ini terus berulang karena manusia hanya menginginkan satu hal, yakni dekat dan mudah tanpa harus bergerak jauh. Tapi ada loh kursi yang paling mahal dari kursi Herman Miller dan cuma ada di Indonesia, yakni kursi presiden.